Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku, dan di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi atau yang biasa disingkat dengan PEDAS. Persamaan dasar akuntansi. Nah, sesuai dengan namanya nih, kalau misalnya ada kata persamaan itu biasanya ada sama dengannya gitu. Jadi persamaan dasar akuntansi itu ya kayak gitu juga. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Nah, kenapa nih rumusnya bisa utang plus modal? Karena suatu perusahaan itu kalau punya aset atau punya harta, itu biasanya sumbernya dari dua hal. Yang pertama kalau dari dirinya sendiri tuh. Nah, itu disebut dengan modal. Nah, kalau misalnya berasal dari pihak luar atau pihak ketiga, itu disebut dengan utang. Nah, sehingga bunyi persamaannya adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sisi lain, mereka nih punya nama lain. Harta itu nama lainnya bisa aset, bisa juga aktiva, ya. Jadi namanya bisa beda-beda. Kalau utang itu nama lainnya bisa liabilities, bisa kewajiban, kayak gitu. Sedangkan kalau modal itu nama lainnya adalah ekuitas. Jadi bisa juga nih persamaan dasar akuntansi ditulis dengan aset sama dengan liabilities atau kewajiban plus ekuitas. Nah, kalau utang plus modal itu kalau digabung mereka juga bisa disebut dengan pasifa. Jadi persamaan dasar akuntansi itu bisa juga dibilang aktiva sama dengan pasifa. Seperti itu. Nah, saat suatu perusahaan itu sudah berdiri, otomatis dia kan pasti beroperasi tuh. Nah, ketika dia beroperasi, otomatis dia menghasilkan apa? Menghasilkan pendapatan, bukan? Nah, pendapatan itu nantinya juga akan mempengaruhi PEDAS atau persamaan dasar akuntansinya. Nah, cuman masalahnya di antara unsur harta, utang, dan modal, di manakah pendapatan itu akan berpengaruh? Nah, pendapatan itu akan berpengaruh pada modal, ya. Jadi kalau misal suatu perusahaan itu menghasilkan pendapatan, maka itu akan mempengaruhi modal dan sifatnya positif, gitu. Ya, kemudian kan untuk bisa menghasilkan pendapatan tuh otomatis suatu perusahaan kan harus ngeluarin banyak biaya gitu kan ya. Nah, itu disebut dengan beban-beban. Beban-beban ini juga mempengaruhi modal, hanya saja dia sifatnya negatif, jadi mengurangi gitu. Nah, kemudian ada kalanya ketika seorang owner perusahaan itu dia ingin mengambil uang dari perusahaannya sendiri. Nah, itu boleh, ya. Itu disebut dengan prefer atau prive gitu, atau withdrawal, sama aja ya. Karena dalam akuntansi kita harus tahu nih bahwa antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan ownernya itu harus dipisah, nggak boleh digabung. Jadi kalau misalnya ownernya mau ngambil uang bahkan dari perusahaannya sendiri pun itu juga harus dicatatnya di kolom atau di akun prefer seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang aktiva itu sendiri ya. Aktiva itu punya 3 jenis. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan ada aktiva tidak berwujud. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, aktiva lancar. Apa itu aktiva lancar? Gampangannya itu aktiva lancar itu adalah aktiva yang cepat habis gitu loh. Jadi kayak setiap kali transaksi itu udah pindah tangan itu cepat gitu. Jadi lancar banget, liquid gitu. Contohnya adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Jadi itu kan hal-hal ini kan biasanya kalau sekali transaksi itu udah kayak habis gitu kan, cepat gitu. Nah, khusus untuk perlengkapan, dia itu sifatnya adalah suatu aktiva atau suatu aset yang dia tuh sekali pakai, ya. Jadi nggak bisa dipakai berkali-kali. Contoh kayak tisu misalnya, nggak mungkin dong kita habis pakai tisu terus dipakai lagi sama orang lain, kan nggak mungkin ya. Nah, itu namanya sekali pakai. Nah, itu perlengkapan. Nah, sedangkan kalau di aktiva tetap itu adalah aktiva yang sifatnya bisa berkali-kali pakai. Nah, kalau berkali-kali pakai itu biasanya dia tidak akan hilang gitu atau tidak menjadi beban ya, tapi dia akan mengalami penurunan nilai atau disebut dengan penyusutan. Jadi kalau misalnya dia aktiva tetap, itu dia sifatnya akan menyusut seperti itu. Nah, apa saja contoh dari aktiva tetap? Itu adalah bisa mesin, bisa peralatan, bisa kendaraan, bisa gedung, seperti itu. Contohnya ini untuk peralatan ya, misalnya kursi nih. Nggak mungkin kan kita misalnya habis beli kursi, didudukin sekali, terus besok dibuang ya, atau dijual gitu kan, nggak mungkin ya. Harus kursinya kan belum rusak, bisa dipakai lagi gitu. Jadi kursinya tadi itu
tidak sekali pakai ya, tapi bisa berkali-kali pakai gitu. Cuman nilainya akan turun. Misalnya kalau aku beli kursi dulu harganya sekian, nggak mungkin kita bisa ngejual itu dengan harga yang sama, pasti biasanya akan lebih rendah seperti itu karena nilainya udah turun ya. Nah, kemudian adalah aktiva tidak berwujud. Nah, aktiva tidak berwujud ini bukan yang gimana-gimana ya gitu ya, tapi dia ini sifatnya adalah sesuatu yang mungkin literally secara fisik itu ya nggak berwujud sih emang secara fisik. Cuman dia itu bisa tuh nambah income buat kita ya. Contohnya adalah merek, kemudian hak paten, royalti, hak cipta, goodwill dan sebagainya ya. Nah, ini disebut dengan aktiva tapi dia sifatnya tidak berwujud. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan beberapa soal ya. Nah, kalau aku sih biasanya sebelum ngerjain soal tentang persamaan dasar akuntansi atau PEDAS, itu aku biasanya suka banget kalau bikin tabel gitu. Jadi biar enak gitu ngerjainnya, biar langsung kelihatan dia posisinya di mana gitu. Kalau misalnya memang tugasnya itu harus kayak bener-bener ditulis rapi gitu di buku dan dikumpulkan dengan tabelnya, ya kalau bisa di garis yang rapi ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya cuma sekedar untuk mengerjakan soal yang ABC yang kita harus segera tahu nilainya dan sebagainya, nggak perlu ada gambar-gambar tabel, ya kita gambarnya sekenanya aja, sekedar untuk tahu posisinya dia di mana. Oke. Nah, tabelnya itu berisikan tanggal, kemudian aktiva, pasiva, dan juga keterangan. Nah, kemudian di bawahnya aktiva itu ada kolom-kolom aktiva-aktiva mana saja yang terlibat dalam transaksi ya. Jadi kalau misalnya dalam transaksi itu ada kas, maka kita sediakan kolom kas di bawahnya aktiva. Kemudian kalau transaksi itu melibatkan peralatan atau piutang atau perlengkapan dan sebagainya, maka mereka harus punya tempat sendiri-sendiri di bawahnya aktiva. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang pasiva itu seperti yang tadi aku bilang di awal, bahwa pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, berarti di bawahnya itu harus ada kolom untuk utang dan juga harus ada kolom untuk modal, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1 ya. Soalnya adalah perusahaan membeli komputer secara tunai senilai 10 juta rupiah ya kan. Nah, kalau misalnya membeli secara tunai, otomatis nggak mungkin dong itu melibatkan utang, ya kan? Kalau secara tunai, dia pasti akan melibatkan kas, ya. Berarti di sini ketika kita membeli, otomatis kas kita berkurang dong, ya. Nah, ketika kasnya berkurang, maka nanti di kolom kas itu harus ada tulisan 10 juta, tapi dalam kurung. Nah, dalam kurung itu artinya dia sifatnya berkurang, ya. Nah, nanti untuk misalnya mekanisme debit kreditnya nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya ya. Nah, jadi kasnya itu berkurang tuh 10 juta. Tanda berkurang ditandai dengan kurung ya. Kemudian di sisi lain, karena kas kita sudah keluar 10 juta, otomatis harus ada yang masuk dong ke kita senilai yang sama ya kan. Nah, ternyata apa yang masuk? Yang masuk adalah komputer. Nah, komputer itu adalah peralatan, alat peralatan ya. Jadi peralatannya bertambah 10 juta ya. Nah, kita tadi kan tahu ya persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva harus sama dengan pasiva, harus balance, harus seimbang ya. Berarti kalau misalnya di sisi aktiva terjadi penambahan 10 juta dan juga terjadi pengurangan 10 juta, dimana kalau kedua hal ini ditambah atau dikurangi, otomatis hasilnya 0 dong ya kan. Nah, saat di dalam aktiva ini terjadi perubahan 0 atau 0 perubahan, ya otomatis di pasiva nggak perlu ada perubahan. Soalnya kan aktiva sama dengan pasiva tuh. Nah, kalau di aktiva perubahannya 0, ya di pasiva nggak usah ada apa-apa gitu ya. Keterangannya bisa ditulis dengan membeli komputer seperti itu atau membeli peralatan, bisa ya. Kemudian nomor 2, pertanyaannya adalah diselesaikan pekerjaan salon senilai 1 juta rupiah namun dibayar bulan depan. Nah, dari kalimat ini kita udah kebayang akun mana yang akan muncul ya. Bagian dari aktiva atau bagian dari aset yang kira-kira akan muncul dari pertanyaan jenis ini tuh apa ya. Dari pertanyaan ini maka kita udah langsung intuisinya main tuh bahwa ini adalah akan melibatkan piutang. Karena ada kata-kata dibayar bulan depan, berarti kan belum diterima kan duitnya, berarti itu masuk kategori piutang tuh. Berarti kita bertambah nih piutangnya 1 juta rupiah.
ya. Nah, di sisi aktiva, nah kita harus tahu kalau misalnya tadi aktiva kan sama dengan pasiva tuh. Berarti kalau ada penambahan 1 juta di aktiva dalam bentuk piutang, maka otomatis harus juga diimbangi dengan perubahan yang ada di pasiva. Nah, di antara utang dan modal, siapa nih yang memungkinkan untuk dipengaruhi? Nah, jawabannya adalah modal. Kenapa? Karena diselesaikan pekerjaan salon itu maksudnya adalah kita mendapatkan apa? Mendapatkan pendapatan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa pendapatan itu sifatnya mempengaruhi modal. Jadi kalau misalnya di sisi aktiva terjadi penambahan sebanyak 1 juta, maka di sisi pasiva khususnya adalah di modal itu juga terjadi penambahan senilai 1 juta rupiah gitu ya. Dan keterangannya bisa ditulis dengan piutang usaha seperti itu ya. Kemudian soal yang terakhir nomor 3, soalnya adalah dibayar gaji karyawan salon senilai 2 juta rupiah. Nah, ada kata-kata dibayar tuh. Nah, kalau ada kata-kata dibayar, pastilah apa yang keluar dari kita pasti kasnya. Ya, berarti pasti nih kasnya itu ada kata-kata berkurang. Jadi tulis aja 2 juta dalam kurung di kolom kas. Nah, oke. Kemudian ini nih bayar apa sih? Bayar gaji karyawan. Gaji karyawan tuh masuk kategori apa? Masuk kategori beban. Nah, seperti yang tadi kita ceritakan di awal bahwa beban itu sifatnya mempengaruhi modal juga. Jadi sama nih kayak pendapatan. Cuman kalau beban itu dia sifatnya negatif. Jadi nanti di bagian pasiva di kolom modal akan ada tulisan 2 juta kurung. Nah, 2 juta kurung tuh artinya apa? Berarti ada pengurangan ya di situ, yang disebabkan karena kita membayar beban karyawan, beban gajinya seperti itu. Nah, keterangannya bisa tuh kita tulis beban gaji karyawan, bisa ya kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa sisi aktiva dan sisi pasiva itu harus balance, harus seimbang. Nah, ini nih kadang yang sulit gitu ya. Misalnya kadang kita nemu oh kira-kira di aktiva segini, tapi biasanya loh kok nggak seimbang ya sama pasifanya. Nah, itu biasanya sering tuh kayak gitu. Terus jangan lupa juga jangan terbalik antara perlengkapan dengan peralatan, itu beda ya, jangan kebalik. Oke, mungkin itu dulu untuk persamaan dasar akuntansi ya. Jadi memang harus sering-sering latihan ya. Kenapa? Dengan sering-sering latihan itu nanti feelingnya main. Maksudnya feeling main itu adalah ketika kita ngelihat soal, kita udah tahu nih kira-kira bagian dari aset mana yang akan dipakai dan bagian dari utang dan modal yang mana yang akan terlibat di situ. Jadi kayak nanti lama-lama kalau udah kebiasaan kita jadi habis baca soal itu kita langsung ngerti gitu bagian dari aktiva mana nih yang mau dipakai kayak gitu. Jadi memang harus sering-sering latihan tipsnya, oke? Nah, itu dulu untuk materi persamaan dasar akuntansi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, itu dia tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga teman-teman semuanya bisa paham ya dengan materi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke siapapun yang kalian kenal, ke adik-adik kalian, keponakan kalian, atau teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi dari video ini. Itu aja dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton, dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.